warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas materi pada chapter ke-13, yaitu yang berjudul tentang Lean Six Sigma dan juga toolsnya, dan juga nanti kita akan membahas tentang journal review-nya. Jadi di slide pertama ini kita akan bahas dulu tentang dasar dari Lean Six Sigma. Intinya Six Sigma itu kan percaya kalau hasil akhir atau output itu dipengaruhi oleh banyak faktor input yang dikenal dengan konsep Y sama dengan F dalam kurung X. Nah, jadi kalau kita bisa kontrol faktor-faktor X-nya ini, hasil Y-nya itu juga lebih bagus dan stabil. Target kualitas di Sigma sendiri itu sangat ketat, yaitu cuma sekitar 3,4 cacat dalam 1 juta peluangnya. Nah, karena itu pendekatan ini terkenal sangat fokus ke kualitas dan efisiensi. Nah, lalu dalam penerapannya ada struktur organisasi yang disebut dengan sistem belt, mulai dari champion, master black belt, dan juga black beltnya sampai ke green belt. Nah, masing-masing itu punya peran dalam menjalankan proses perbaikan. Nah, jadi kalau Six Sigma ini juga sering digabung dengan Lean. Kalau Six Sigma fokus mengurangi variasi dan defect, Lean tuh fokus menghilangkan pemborosan, atau juga jadi kombinasi keduanya ini tuh bikin proses tuh lebih cepat, efisien. Oke, next pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang DMAIC yang jadinya tuh inti proses perbaikan di Six Sigma. Nah, DMAIC ini terdiri dari 5 tahap, yaitu define, measure, analyze, improve, dan juga control. Nah, di tahap define ini kita menentukan masalah dan tujuan proyek, lalu measure itu untuk tentang mengukur kondisi proses saat ini, kemudian analysis ini digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Setelah itu improve untuk mencari jalan solusi perbaikannya, dan juga terakhir control itu supaya kita tuh hasil perbaikannya tetap stabil dan tidak kembali ke kondisi awal. Oke, next. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang strategi seleksi dan definisi proyeknya. Jadi pada fase define, pemilihan proyek itu penting banget karena kita tidak semua masalah itu harus langsung dikerjakan. Biasanya itu digunakan pendekatan rumba untuk memastikan proyeknya itu realistis, bisa dipahami, terstruktur, dan juga terukur, dan memang bisa dijalankan. Lalu ada risk and return matrix-nya untuk melihat prioritas proyek. Jadi perusahaan tuh bisa menentukan mana proyek yang punya dampak besar atau yang termasuk low hanging fruit, di mana proyek yang mudah dijalankan tetapi hasilnya cepat terasa. Selain itu juga digunakan juga dua level Pareto analysis, di mana untuk mencari sumber utama yang biaya kualitas buruk ataupun COPK, di mana dengan begitu perusahaan itu bisa lebih fokus memperbaiki masalah yang paling besar dampaknya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai measure pace dalam metode Lean Six Sigma. Measure pace merupakan tahap untuk mengukur kondisi proses saat ini menggunakan data yang valid dan terukur. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah proses sudah berjalan sesuai target atau masih memiliki banyak variasi dan cacat. Tahap pertama dalam measure pace adalah selecting process outcomes. Pada tahap ini, perusahaan menggunakan proses mapping untuk memahami alur proses secara keseluruhan dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value-added activities. Selain itu, perusahaan juga mengukur tingkat cacat menggunakan indikator seperti defect per unit atau DPU and defect per million opportunities atau DPMO. Selanjutnya terdapat action matrix. Tools ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara input proses atau XS dengan output proses atau YS. Dengan menggunakan XY matrix, perusahaan dapat mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kualitas produk atau proses sehingga perbaikan dapat lebih fokus dan efektif. Jadi, measure pace membantu perusahaan memahami kondisi proses berdasarkan data sebelumnya, melakukan analisis data perbaikan lebih lanjut. Pada slide selanjutnya ini terdapat beberapa tools penting dalam measure pace, yaitu FMEA, Verifying Measurement, dan Gauge RNR. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan pada proses atau produk. Dengan FMEA, perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum masalah benar-benar terjadi sehingga risiko cacat dapat dikurangi. Selanjutnya adalah Verifying Measurement. Dalam proses produksi, hasil pengukuran harus akurat dan konsisten karena keputusan kualitas sangat bergantung pada data pengukuran tersebut. Oleh karena itu, digunakan Measurement System Analysis atau MSA untuk mengevaluasi apakah sistem pengukuran sudah dapat dipercaya. Salah satu metode MSA yang paling umum digunakan adalah Gauge RNR atau Gauge Repeatability and Reproducibility. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah variasi pengukuran berasal dari alat ukur, operator, atau proses itu sendiri. Jika hasil pengukuran terlalu bervariasi, maka keputusan yang diambil juga bisa menjadi tidak akurat.
Dan pada contoh di buku, analisis dilakukan menggunakan Excel dan metode ANOVA untuk melihat sumber variasi pengukuran. Hasilnya menunjukkan apakah sistem pengukuran sudah repeatable dan reproducible atau belum. Pada slide selanjutnya ini terdapat 3 tahap lanjutan dalam DMAIC, yaitu Analyze Phase, Improve Phase, dan Control Phase. Analyze Phase bertujuan untuk memahami penyebab utama variasi proses. Pada tahap ini, perusahaan menggunakan target performa, mengidentifikasi variabel penyebab atau XS, serta menganalisis sumber variasi menggunakan berbagai tools statistik seperti histogram, scatter plot, regression analysis, dan hipotesis testing. Setelah penyebab masalah ditemukan, tahap berikutnya adalah improve phase. Pada tahap ini, perusahaan melakukan eksperimen untuk memperbaiki proses dan mengurangi variasi. Salah satu metode yang digunakan adalah Taguchi Method, yaitu metode eksperimen untuk meningkatkan kualitas produk secara efisien. Tahap terakhir adalah control phase. Setelah proses berhasil diperbaiki, perusahaan harus menjaga agar hasil perbaikan tetap stabil dan konsisten. Pengendalian dilakukan menggunakan proses chart dan control plans agar masalah yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Jadi, ketiga tahap ini sangat penting untuk memastikan proses tidak hanya diperbaiki tapi juga dapat dipertahankan kualitasnya secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analyze phase, improve phase, dan control phase. Pada tahap analyze phase, dalam metode DMAIC bertujuan untuk menganalisis data dan menemukan penyebab utama masalah kualitas pada proses produksi atau layanan. Tahap ini meliputi penentuan tujuan kinerja, identifikasi variabel penyebab, dan analisis sumber variasi. Perusahaan menggunakan capability analysis untuk melihat apakah proses sudah sesuai standar. Jika rata-rata hasil belum sesuai target, maka dilakukan shift min. Jika variasi terlalu besar, maka akan dilakukan readjust variance, dan jika terdapat data menyimpang, maka akan dilakukan eliminate outliers agar proses lebih stabil dan konsisten. Nah, pada tahap ini juga dilakukan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas, seperti bahan baku, mesin, metode kerja, dan operator. Beberapa alat yang digunakan antara lain proses map, XY matrix, brainstorming, dan FMEA. Nah, setelah penyebab ditemukan, hubungan antara variabel X dan hasil proses dianalisis menggunakan alat statistik seperti histogram, box plot, scatter plot, regression analysis, dan hipotesis testing untuk menentukan prioritas perbaikan. Nah, setelah tahap analysis selesai, proses masuk ke improve phase, yaitu tahap perbaikan proses berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Perusahaan melakukan eksperimen untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas dan mengurangi variasi proses. Metode yang digunakan antara lain ANOVA untuk mengetahui pengaruh faktor terhadap kualitas, serta metode Taguchi untuk mencari kombinasi proses yang paling stabil dan efisien. Nah, tahap terakhir adalah control phase, yaitu tahap pengendalian untuk memastikan hasil perbaikan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Pada tahap ini digunakan control chart dan control plan untuk memantau kestabilan proses sehingga kualitas tetap terjaga dan masalah yang sama tidak terulang kembali. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas Taguchi Design of Experiment atau DOE. Metode Taguchi adalah pendekatan standar yang digunakan untuk menemukan kombinasi terbaik dari berbagai input dalam proses produksi maupun layanan. Analoginya sederhana, bayangkan Anda jika ingin membuat kue tapi tidak ada resep. Berapa tepung, telur, lama panggangnya, suhu. Nah, si Taguchi ini tuh memberikan model sistematis untuk menjawab pertanyaan itu secara efisien. Selanjutnya, untuk latar belakang dari metode Taguchi ini, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Genichi Taguchi ke IT&T Bell Laboratories pada tahun 1980. Sejak saat itu, metode ini diterima secara luas dan dianggap setara dengan statistical process control, pendekatan Deming, dan total quality control Jepang. Ada 3 aspek unik dari metode Taguchi, yaitu definisi kualitas Taguchi, fungsi kerugian kualitas atau quality loss function, dan konsep robust design. Selanjutnya, 2 konsep inti dari Taguchi sendiri. Yang pertama, definisi kualitas Taguchi yang menyatakan bahwa kualitas ideal merujuk pada nilai target, bukan sekedar kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kedua, quality loss function atau QLF. Grafik pertama menunjukkan fungsi langkah tradisional, yang dimana produk dianggap baik selama masih dalam batas spesifikasi. Sebaliknya, grafik kedua itu menunjukkan bahwa setiap penyimpangan dari nilai target, meski masih dalam batas, tetap menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Rumus QLF adalah L sama dengan K dikali F kuadrat, dikali V kuadrat, di mana K adalah konstanta yang dihitung dari biaya perbaikan per unit dibagi kuadrat toleransi. Selanjutnya, konsep robust design yang merupakan inti dari metode Taguchi. Terdapat 4 komponen utama. Robust design itu menyatakan bahwa produk itu harus dirancang agar bebas cacat dan tidak sensitif terhadap variasi acak. Konsep desain berkaitan dengan pemilihan teknologi proses yang paling sesuai. Parameter desain adalah pemilihan faktor kontrol dan penentuan levelnya yang optimal. Terakhir, tolerance desain mengembangkan batas spesifikasi setelah parameter desain saja tidak cukup. Namun ini sering meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya, slide ini menjelaskan 6 langkah dalam Taguchi proses yang disajikan pada gambar berikut ini. Langkah pertama adalah identifikasi masalah. Langkah kedua adalah sesi brainstorming untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis, level faktor, kemungkinan interaksi, dan tujuan eksperimen. Langkah ketiga adalah perancangan eksperimen menggunakan orthogonal arrays. Langkah keempat adalah menjalankan eksperimen. Langkah kelima adalah menganalisis hasil untuk menentukan level terbaik setiap faktor. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keenam adalah confirmation runs untuk memvalidasi hasilnya. Selanjutnya, untuk membahas perancangan eksperimen dan tujuan-tujuan eksperimen dalam metode Taguchi itu terdapat 3 tujuan eksperimen. The less the better untuk meminimalkan cacat. Nominal is the best untuk mencapai nilai target tertentu, dan the more the better untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaan eksperimen, beberapa pendekatan analisis yang menggunakan ANOVA, signal to noise ratio, response charts, orthogonal arrays, hingga full factorial experiments jika diperlukan untuk mendeteksi interaksi antar variabel. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas 2 konsep penting. Yang pertama adalah Design for Six Sigma atau DFSS yang digunakan untuk merancang produk dan layanan baru dengan performa tinggi. DFSS sendiri menggunakan metodologi DMA-DV, Design, Measure, Analyze, Design, Verify untuk mengembangkan proses baru, dan IDOV itu ada Identify, Design, Optimize, Verify yang berfokus pada optimasi desain rekayasa akhir. Selanjutnya yang kedua adalah Lean Six Sigma dari perspektif kontingensi. Lean Six Sigma ini sangat populer namun dapat gagal karena berbagai alasan seperti kurangnya kepemimpinan, kurangnya budaya peningkatan, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya data. Kunci keberhasilannya adalah budaya, kepemimpinan, komitmen, dan ketersediaan data proses yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal internasional yang sudah kami pilih, yaitu Six Sigma Model with SAPF to Enhance Power Quality and Product Quality at Induction Heat Treatment Process, yang ditulis oleh Min Lee Duc, Peter Pillig, dan Radek Martinek, dipublikasikan di Scientific Reports Journal Nature Research Terindex Scopus Q1 dengan SJR 0,893 dan H-indeksnya 382 pada tahun 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan nyata di industri manufaktur presisi, khususnya pada proses induction heat treatment material SUJ2 di perusahaan FDI Jepang di Vietnam. Masalah utamanya adalah kualitas daya yang sangat buruk. Nilai THD arus mencapai 36,35%, jauh melampaui batas standar IEEE 519 tahun 2022. Akibatnya, produk cacat mencapai 90% dan biaya energi tahunan menyentuh $120.000. Gap penelitian yang ditemukan adalah pertama, tidak ada studi sebelumnya yang mengintegrasikan MADM, Six Sigma, dan teknologi industri 4.0 secara bersamaan. Kedua, belum ada penelitian yang menggabungkan Shunt Active Power Filter untuk mengontrol kualitas daya dalam proses quenching. Dan ketiga, belum ada pengukuran kepuasan operator secara kuantitatif menggunakan PLSM pasca perbaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun model yang mengintegrasikan DMAIJ
Six Sigma dengan MADM Fuji Topsis menerapkan metode Taguchi di fase improve, mengimplementasikan SAPF untuk memperbaiki kualitas daya, serta mengukur kepuasan operator menggunakan PLSM di fase kontrol. Oke, next kita masuk kepada bagian tentang inti dari penelitian ini, yaitu metodologi. Di sini kita tuh cuman nggak pakai pendekatan biasa, tapi juga menggabungkan analisis statistik dengan teknologi modern. Nah, kerangka utama yang kita pakai itu adalah di MAIC, yaitu terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Nah, setiap tahap ini membantu kita tuh mengolah data yang dari awalnya mentah sampai akhirnya itu bisa jadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terarah. Oke, next pada kita masuk bahas tentang ke tahap analyze. Sini kita tuh mulai lebih dari dalam lagi. Kita tuh pakai pendekatan multi attribute decision making. Nah, pertama itu kita gunakan metode entropi untuk menentukan bobot setiap kriteria secara objektif. Jadi kita tuh nggak bergantung pada opini manusia. Setelah itu kita lanjutkan ke fuzzy topsis untuk menentukan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kualitas dan biaya produksinya. Jadi hasilnya tuh benar-benar berdasarkan data dan bukan asumsi. Oke, next di tahap improve kita tuh fokus ke optimasi proses. Kita tuh gunakan metode Taguchi dengan desain L9 orthogonal array. Nah, menariknya kita tuh nggak perlu melakukan banyak percobaan, cukup dengan 9 eksperimen saja kita tuh udah bisa menemukan kombinasi parameter yang terbaik, misalnya arus listrik, waktu proses, jarak kontak, untuk menghasilkan kualitas produk yang optimal. Oke, next, selain itu, metode statistik penelitian ini juga didukung oleh implementasi teknologi modern. Yang pertama adalah pemasangan Shunt Active Power Filter atau SAPF, di mana teknologi ini bekerjasama dengan menyuntikkan arus berlawanan fase untuk mengurangi harmonik listrik sehingga nilai THD-nya itu bisa ditekan sampai di bawah 5%, sesuai standar IAAA. Nah, yang kedua itu adalah integrasi sistem industri 4.0 yang berbasis RFID atau RFID dan juga DNC, yang dengan sistem ini proses pemanggilan program mesin ini jadi otomatis lewat barcode sehingga bisa mengurangi kesalahan pada operator dan juga kemungkinan monitoring secara real time. Jadi dari keseluruhan metodologi ini kita bisa lihat bahwa penelitian ini bukan hanya memperbaiki proses secara bertahap saja, tapi kita juga membangun sistem produksi yang lebih cerdas, stabil, dan juga tentunya lebih presisi. Baik, selanjutnya saya akan mereview bagian result and discussion pada jurnal kali ini. Pada result and discussion membahas penerapan metode Six Sigma yang dikombinasikan dengan Fuji MADM, entropi, topsis, dan SAPF untuk meningkatkan kualitas proses induction heat treatment pada material SUG2 serta menurunkan biaya produksi. Material SUG2 dipilih karena memiliki kekerasan dan ketahanan aus yang tinggi. Setelah proses heat treatment, kekerasan material meningkat dari 20 sampai 25 HRC menjadi 58 sampai 63 HRC. Tetapi kualitas proses sangat dipengaruhi oleh kestabilan daya listrik. Nah, sebelum perbaikan dilakukan, kualitas daya listrik masih buruk dengan nilai THDI sebesar 36,35% sehingga suhu pemanasan tidak stabil hingga kurang lebih 50 derajat Celcius. Nah, kondisi ini menyebabkan tingkat cacat produk mencapai 90%, pemborosan energi, dan kualitas produk yang tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah tersebut, diterapkan sistem SAPF untuk memperbaiki kualitas daya listrik pada proses induction heat treatment. Setelah SAPF diterapkan, hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai THDI turun menjadi 5,21%, faktor daya meningkat dari 0,89 menjadi 0,98, dan fluktuasi suhu berkurang menjadi kurang lebih 5 derajat Celcius. Nah, dampaknya tingkat cacat produk turun drastis dari 90% menjadi sekitar 1%, sedangkan kualitas kekerasan dan kedalaman pengerasan material menjadi lebih stabil sesuai standar perusahaan. Nah, penelitian ini juga menggunakan DOE, ANOVA, regresi linear, dan PLSM untuk memastikan hasil perbaikan signifikan secara statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kestabilan arus listrik memiliki pengaruh kuat terhadap kualitas heat treatment dengan nilai R kuadrat sebesar 0,82. Nah, selain itu, metode entropi dan topsis digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan di mana efisiensi energi dan pengurangan pemborosan menjadi fokus utama perusahaan. Nah, jadi secara keseluruhan penelitian ini membuktikan bahwa integrasi Six Sigma, Fuji MADM, entropi, topsis, dan SAPF mampu meningkatkan kualitas produk, menurunkan cacat produksi, mengurangi pemborosan energi,
menjaga kestabilan proses, serta meningkatkan efisiensi biaya produk pada industri manufaktur. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi metode Six Sigma yang dikombinasikan dengan SAPF terbukti mampu meningkatkan kualitas daya listrik dan kualitas produk pada proses induction heat treatment. Hal ini terlihat dari penurunan nilai THDI dari 36,35% menjadi 5,21%, serta penurunan defect produk dari 90% menjadi hanya 1%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan DMAIC, metode Taguchi, dan Fuzitopsis dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi akar masalah dan menentukan solusi perbaikan secara sistematis. Selain itu, menggunakan teknologi RFID berbasis Industri 4.0 membantu perusahaan monitoring menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Dari sisi ekonomi, implementasi sistem ini juga memberikan keuntungan karena investasi dapat kembali dalam waktu sekitar 18 bulan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu jenis proses industri dan belum membahas aspek maintenance jangka panjang maupun kesiapan sumber daya manusia. Dan secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi Six Sigma dan teknologi modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi industri. Untuk penelitian selanjutnya, metode ini dapat dikembangkan lagi dengan dukungan teknologi IoT maupun Artificial Intelligence atau AI agar pengendalian kualitas menjadi lebih optimal.